Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk metode analisis rangkaian. Ini ada 3 sebenarnya, yaitu analisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Tapi yang kita bahas di sini analisis node lebih dulu saja. Sebelum memahami tentang analisis node, kita harus paham dulu tentang maksud dari node atau titik simpul itu sendiri. Untuk memahami tentang node, silakan dibuka pada slide analisis node ini. Slide yang keempat. Node ini dipahami sebagai pertemuan dari 2 atau lebih elemen rangkaian. Kalau junction itu pertemuan dari 3 atau lebih elemen rangkaian. Maka dari sini kita dapatkan jumlah node-nya ada 5, yaitu node A, di sini ada rangkaian elemen rangkaian R1, kemudian node B, di sini ada R3 dan R2, node C, di sini ada R5 dan R3, R4, node D ada R5 dan di sini ada sumber tegangan. Nah, untuk EFGH ini dianggap sebagai satu node karena di sini kedudukannya sama di antara E, F, G dan H, tidak ada elemen rangkaian ataupun sumber tegangan. Untuk junction di sini ada 3. Yang pertama adalah junction B. Junction B di sini ada elemen rangkaiannya R1, R2 dan R3. Junction C di sini ada 3 elemen rangkaian juga, R3, R4, R5. Kemudian junction E, F, G, H ini dianggap sama karena di sini tidak ada elemen rangkaian yang berada di antara terminal E, F, G dan H. Kita lanjutkan. Prinsip yang harus dipegang atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan analisis node. Yang pertama, menentukan node referensi sebagai ground, yang mana besar potensialnya adalah 0 atau VG sama dengan 0. Yang kedua, menentukan node voltage. Kemudian yang ketiga, mengasumsikan tegangan node itu harus lebih tinggi dari node yang ada di sebelahnya. Yang keempat, jumlah node voltage itu adalah N-1 dengan N merupakan jumlah node. Langsung saja kita lihat pada contoh soal nomor 1. Untuk analisis node biasanya banyak digunakan untuk mencari I atau arus yang mengalir pada rangkaian. Misalkan jika rangkaian yang kita punya seperti gambar pada nomor 1, di situ ada node referensi, kita tetapkan di bawah dan besarnya adalah 0, kemudian jumlah N-1 nya, jumlah node voltage-nya ada 2, yaitu di sebelah sini di V1 sama di V2. Kita lanjutkan. Bagaimana mencari arus berdasarkan tinjauan node voltage V1. Kita perhatikan jika node voltage-nya V1, di sini arusnya yang ada adalah 4 ampere masuk ke node V1, kemudian ada I1 yang keluar dari V1, ada I2 yang keluar dari V1, dan ada 7 ampere juga yang keluar dari V1. Maka di sini bisa kita simpulkan berdasarkan hukum KCL adalah 4 itu yang masuk sama dengan 7 ditambah I1 ditambah I2, karena 7 ampere, I1 dan I2 itu keluar dari percabangan V1. Maka persamaannya bisa kita peroleh I1 ditambah I2 sama dengan negatif 3, min 3. Kemudian jika kita memperhatikan node voltage V2, di sini
pada node voltage V2 ada 7 ampere yang masuk menuju V2. Kemudian ada I1 dan ada I2. Maka untuk node voltage 2, 7 itu sama dengan I1 ditambah dengan I2 karena I1 dan I2 semuanya menuju ke V2. Dari situ kita peroleh persamaan kedua, yaitu I1 plus I2 sama dengan 7. Selanjutnya kita mengubah I1 dan I2 dari masing-masing voltage, baik voltage pertama dan voltage kedua, itu menggunakan persamaan V. Pada node voltage 1 kita peroleh I1 di situ adalah V1 dikurangi V ground. Ingat V ground ini nilainya selalu 0. Kemudian dibagi dengan hambatan yang terpasang di antara V1 dan V ground. Di sini ada 4 ohm. Maka untuk I1 ini persamaannya V1 min Vg dibagi 4. Untuk I2 kita perhatikan di antara V1 dan V2 atau node voltage pertama dan kedua, di sini ada terpasang hambatan 8 ohm sehingga I2-nya adalah V1 min V2 per 8 sama dengan min 3. Untuk node voltage V2 ini juga sama, dari I1 nya adalah V2 min V1, kemudian di antara V2 dan V1 itu ada terpasang hambatan 8 ohm. Kemudian untuk yang I2 di sini V2 min V ground. Di antara V2 dan V ground ada hambatan terpasang 12 ohm sehingga V2 min Vg per 12 untuk persamaan I2-nya. Selanjutnya ini perhitungan matematis saja, silahkan diselesaikan sendiri. Bisa menggunakan cara substitusi atau menggunakan metode matriks Cramer, sehingga kita peroleh nilai dari I-nya. Nilai I merupakan V1 min Vg dibagi 4 karena di antara V1 dan V ground di situ ada hambatan 4 ohm yang terpasang. Saya lanjutkan untuk contoh nomor 2 yang ada pada slide ke-10. Di situ kita menentukan nilai tegangan V dengan analisis node. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu VA dan VB-nya. Menentukan VA dan VB itu mencari node yang mana yang terhubung dengan banyak elemen. Maka di sini kita pilih VA dan VB-nya di sebelah kanan. Perhatikan di situ ada sumbernya, yaitu sumber arus. Kalau sumber arus berarti kita lakukan seperti nomor 1 tadi. Kita tinjau pada voltage A, node voltage A, di situ ada arus masuk sebesar 9 ampere yang kemudian didistribusikan lagi dari VA min VG. Di antara VA min VG di situ ada hambatan 8 ohm yang terpasang, dan juga di antara VA dan VB itu ada hambatan 16 ohm sehingga 9 ampere sama dengan VA min VG per 8 ditambah VA min VB per 16, atau kalau disama dengankan 0 bentuknya menjadi seperti yang saya tuliskan di sini, VA min VB per 16 ditambah VA min 0 per 8 min 9. Kita lanjutkan pada node voltage VB. Pada node voltage VB di sini masuk 3 ampere menuju VB. Maka 3 ampere ini didistribusikan menjadi 2 cabang yang ada hambatannya, yang terpasang hambatan. 3 ampere sama dengan VB min VA per 16 ohm ditambah dengan VB min VG. Di sini terpasang 12 ohm, berarti VB min VG per 12.
Sehingga jika persamaan ini disama dengankan 0, bentuknya menjadi VB min VA per 16 ditambah VB min 0 per 12 min 3 sama dengan 0. Dari persamaan VA, not voltage VA dan not voltage VB ini kita bisa mensubstitusikan sehingga kita peroleh besarnya VA ketemu 64 volt. Ini secara matematis bisa dipahami sendiri. Saya lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga, jika bentuk dari rangkaiannya seperti ini, maka not voltage-nya VA diletakkan di sebelah kiri, VB-nya di sini. Nah, kita perhatikan sumber arus apa saja yang ada di antara VA dan VB. Nah, kita tinjau dari not voltage VA dulu. Not voltage VA di sini VA min VB per 40 karena di antara VA dan VB ada hambatan 40 ohm yang terpasang. Ditambah VA min VG. Di sini di antara VA dan VG ada hambatan 10 ohm sehingga VA per 10. Kemudian di sini ada juga 12 ampere dan ada min 6 ampere. 12 ampere ini positif, 6 ampere 6I nya negatif. Ini sebenarnya begini, arus yang masuk pada VA itu kan hanya 6I, maka 6I yang masuk ini didistribusikan menjadi 3 cabang, yaitu 12 ampere tadi, kemudian VA min VG per 10 dan VA min VB per 40. Begitu. Kemudian untuk not voltage VB di sini yang masuk ke percabangan VB adalah 2 ampere sehingga bisa kita dapatkan untuk yang not voltage VB itu yang masuk percabangan adalah 2 ampere, sedangkan yang keluar percabangan di situ ada 6I, kemudian ada VB min VA per 40 dan VB per 20. Sehingga dasarnya sebenarnya yang masuk percabangan 2 ampere. 2 ampere sama dengan VB min VA per 40 ditambah VB per 20 ditambah 6I. Sehingga jika disama dengankan 0 maka menjadi bentuk persamaan yang kedua. Setelah itu kita selesaikan lagi secara matematis menggunakan metode Cramer bisa atau substitusi bisa, sehingga diperoleh I sama dengan 4 ampere. Ini adalah cara-cara untuk analisis not jika sumbernya adalah sumber arus. Jika sumbernya bukan sumber arus atau sumber tegangan seperti yang ada pada slide ke-15, maka sumber tegangan ini dianggap sebagai supernode. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya misalkan pada contoh nomor 1 di situ ada sumber tegangan 20 volt dan ada sumber arus 1 ampere yang menuju pada node. Node-nya di sini hanya ada satu, yaitu di tengah. Maka kita lihat dulu di sini persamaannya hanya ada satu. Yang pertama V min 20 per 10. Di situ kan ada 20 volt, maka V yang berasal dari node V dikurangi 20 volt per 10. 10 di situ adalah hambatan yang terpasang di antara V dan 20 volt. Kemudian V min VG per 10 ohm dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Ini sebenarnya karena 1 itu masuk pada percabangan, jadi dasar persamaannya adalah 1 sama dengan V min VG per 10 ditambah V min 20 per 10. Kemudian kita lanjutkan
mencari dengan cara substitusi, diperoleh I sama dengan 0,5 ampere. Untuk contoh soal yang kedua, di situ ada sumber tegangan 16 volt dan ada sumber arus 3 ampere yang masuk pada node VA. Maka di sini 3 ampere didistribusikan menjadi VA min 16 per 8 ditambah VA min 0 per 12, sehingga jika disama dengankan 0, bentuk persamaannya menjadi VA min 16 per 8 ditambah VA per 12 min 3 sama dengan 0. Dari situ kita bisa mencari nilainya nilainya V besarnya 8 volt. Yang ketiga, di sini ada 1, 2 sumber tegangan. Maka di sini kita lihat 14 volt dan ada juga 4 volt. 4 volt ini menjadi VA plus 4 nantinya, karena kita perhatikan 4 ini berasal dari tegangan negatif ke positif, sehingga VA min dari min 4 volt nilainya. Mudah-mudahan tidak bingung yang ini. Kemudian kita lihat dari node voltage A, di situ VA min 14 volt per 4 ditambah VA min V ground per 2 ditambah VA min 4 tadi ya, sehingga menjadi VA plus 4 per 12 dan VA plus 4 per 4 sama dengan 0. Dari situ kita peroleh nilainya VA. Dari nilai VA yang sudah ditemukan kita bisa menghitung I. I di situ VA dibagi 2. 2 ohm adalah hambatan yang mengalir di antara VA dan V0 dan VG. Mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Analisis mesh dan arus loop saya buatkan video lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.